sesi untuk diskusi ya, Prof ya. Oke, silakan, Prof. Baik, Dokter Devlin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya bisa Jelas, ditangkap, Prof. Dok? Jelas, Baik. Prof. Iya. Yang pertama-tama saya haturkan terima kasih atas undangannya untuk berbagi ilmu atau mungkin mereview ya. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Afriwadi, SHSP KUMA, kemudian Kepala Departemen Dr. Bobby, ya. Kemudian kalau sekarang KPS-nya moderator nih, Dr. Devri, dan juga tidak lupa kepada sahabat saya, Prof. Yusra yang dari Veto Maternal, juga Bapak Ibu sekalian, para guru besar, dokter-dokter yang mengikuti acara ini. Saya haturkan terima kasih atas undangannya dan atas kerawuhannya. Mungkin saya share screen dulu nggih. Apakah terlihat, Dokter Dev? Belum, Prof. Oh, belum. Ya, udah, Prof. Gimana, Dok? Masih belum. Apa apa saya kirimkan nanti di share dari situ nggih? Baik, Boleh, Prof. boleh, Prof. Kasih ke Saya kirim. Prof. Yusra saja juga nggak apa-apa, Prof. Atau siapa yang Prof ada nomornya boleh. Ya, saya boleh Prof. Sulis? Prof. Sulis bisa share ke saya? Baik, Bapak Ibu, sambil materi dulu share screen, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk nanti dapat mengisi link absensi yang akan kita kirimkan ke dalam kolom chat. Baik, saya mulai nggih, Prof. Dr. Ya, Devlin. Prof. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik. Mohon maaf kalau daring kadang-kadang ada trouble begini ya, tapi sudah alhamdulillah bisa terkonek. Baik, kita mulai tentang diabetes gestasional.
kita akan melihat tentang patofisiologi dan terapi. Nih, slide. Seperti kita ketahui bahwa diabetes dan kehamilan itu ada dua, ya. Diabetes mellitus yang pregestasional, di mana diabetes mellitus yang diketahui sebelumnya kemudian hamil, dan diabetes mellitus gestasional, yaitu adanya intoleransi glukosa atau hiperglikemi yang timbul atau pertama kali diketahui saat kehamilan. Slide. Diabetes pada kehamilan itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pre-existing diabetes atau diabetes yang sudah ada sebelumnya, baik yang tipe 1 maupun tipe 2, dan satunya lagi diabetes gestasional, itu bisa terjadi dari pre-existing diabetes atau diabetes sebelumnya, ataupun betul-betul adanya diabetes gestasional, jadi diabetes pada kehamilan. Slide. Ini. Kita lihat bahwa diabetes mellitus gestasional itu adanya hiperglikemi selama kehamilan dan sebetulnya kadang-kadang bukan suatu diabetes, atau adanya hiperglikemi yang didiagnosis pada pertama kali saat kehamilan dan juga kadang paling sering terjadi itu di atas 24 minggu, sedangkan yang pre-existing diabetes itu biasanya pada awal kehamilan kita sudah tahu bahwa terjadi diabetes. Slide. Klasifikasinya kita tahu kembali lagi nih, jadi bahwa klasifikasi diabetes itu bisa digolongkan dalam 4 klasifikasi, di mana diabetes tipe 1 yang autoimun, kemudian diabetes tipe 2 yang non autoimun, kemudian spesifik diabetes tipe yang ketiga, yaitu yang penyebabnya banyak seperti monogenic diabetes syndrome, juga bisa karena adanya eksokrin pankreas atau juga karena obat, bisa juga karena pemberian kortikosteroid, kemudian itu atau adanya transplantasi organ. Dan yang keempat yang akan kita pelajari yaitu diabetes gestasional, di mana diabetes sering terjadi pada trimester 2 atau trimester 3 dari kehamilan yang tadinya tidak ada atau tidak diketahui atau tidak ditemukan adanya diabetes sebelumnya. Slide. Prevalensinya untuk diabetes mellitus gestasional sekarang itu cukup tinggi karena tapi prevalensi ini memang antara penulis satu atau mungkin kita baca di jurnal berbeda-beda karena biasanya berdasarkan kriterianya. Karena berbeda kriteria jadi prevalensinya juga berbeda. Ini saya ambil yang umum, jadi sekitar 14% dari kehamilan normal. Di US saja sekitar 2-10%, ya. Indonesia sampai 3,6% dan paling banyak itu di Australia. Mungkin dari faktor risiko ya, Asia Tenggara juga cukup tinggi 24,2%. Slide. Faktor risiko, kita tahu bahwa faktor risiko diabetes mellitus gestasional mulai dari kegemukan ataupun obesitas, pertambahan berat badan pada kehamilan yang berlebihan, kemudian etnis, genetik, polimorfisme, adanya hipertensi atau sindrom metabolik sebelumnya, adanya riwayat AUFD yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian riwayat kelainan kongenital, riwayat diabetes pada keluarga, pemakaian steroid yang kronis, juga kalau kita lihat adanya makrosomia pada kehamilan sebelumnya atau DMG sebelumnya, usia ibu lanjut, penyakit resistensi insulin, hipotiroidisme, defisiensi vitamin D, dan gangguan metabolisme glukosa. Ini sebagai faktor risiko terhadap terjadinya DMG. Slide. Bagaimana pengaruh DMG pada ibu? Sebetulnya DMG ini memang kalau tidak dikelola secara optimal akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas baik pada ibu maupun bayi. Dan tentunya kita perlu memberikan kontrol glikemik yang adekuat agar morbiditas atau mortalitas ataupun komplikasi pada ibu bayi bisa diturunkan. Sebagai efek jangka pendek untuk pada ibu pengaruhnya yaitu dikaitkan dengan depresi antenatal, kemudian sebagai faktor risiko terjadinya preeklamsi, abortus, makrosomia, kemudian perdarahan
postpartum, dan infeksi. Dan tentunya persalinan dengan seksiosesaria akan meningkat karena sering terjadi makrosomia. Sedangkan efek jangka panjangnya pada DMG ini dapat menjadi gangguan toleransi glukosa dan akan bisa berkembang menjadi DM tipe 2. Dan juga risiko terjadinya penyakit kardiovaskulernya cukup tinggi sekitar 63%. Slide. Kemudian efek pada bayi atau pada fetus, jangka pendeknya tentu gangguan fungsi paru ya. Banyak sekali pasien-pasien dengan DMG itu janinnya terjadi RDS, makrosomia, dan makrosomia ini cukup tinggi. Kemudian adanya kelainan bawaan, berat badan lahir rendah akibat biasanya karena komplikasinya seperti preeklamsi, distosia selama persalinan, asfiksi, hipoglikemi, hipokalsemi, ayah berlibun. Dan jangka panjangnya bayi-bayi dengan pada ibu DMG itu akan autisme dan juga penyakit kardiovaskuler. Slide. Kita lihat patofisiologinya ini DMG ya. Kita tahu bahwa faktor risiko yang tadi saya sebutkan, mulai dari usia ibu lanjut, kemudian obesitas dan sebagainya, itu akan meningkatkan kronik low grade inflamasi. Juga ada meningkatkan inhibitor resisten ini ya untuk phosphorescence, kemudian insulin reseptornya meningkat. Jadi ada beberapa kondisi yang akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin, dan resistensi insulin ini akan menyebabkan disfungsi dari sel beta pankreas, kemudian insufficient merge sehingga produksi insulinnya akan berkurang. Kita lihat pada kehamilan, bagaimana pada kehamilan. Pada kehamilan itu adanya hormon plasenta seperti juga estrogen, progesteron, kortisol, prolaktin, leptin, kemudian hormon pertumbuhan itu akan menurunkan sel beta, besarannya sel beta pankreas ya. Kemudian meningkatkan ekspresi insulin, juga glukosa stimulation insulin secretion. Juga terjadi defektif insulin reseptor phosphorylation, kemudian menurunnya glukosa transmembran 4, dan masing-masing ini pada kehamilan akan menyebabkan hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini akan menyebabkan resistensi insulin, dan tentunya resistensi insulin akan menjadikan beta sel disfungsi ya, jadi sel beta pankreasnya akan dan meningkatkan glukosa serta free fatty acid. Tetapi pada kehamilan normal, kondisi seperti ini bisa diseimbangkan adanya kompensasi, yaitu adanya beta sel pankreas yang hiperplasi maupun hipertrofi, sehingga kondisi-kondisi itu tidak akan menyebabkan diabetes mellitus gestasional. Pada kasus-kasus yang tidak terkompensasi, terutama yang ada faktor risiko tadi, akan menyebabkan sel beta pankreasnya itu akan terjadi disfungsi, sehingga glukosanya tetap tinggi, kemudian free fatty acidnya tinggi, akan menyebabkan diabetes mellitus gestasional. Slide. Ya. Bagaimana kita untuk screening DMG? Memang screening ini upaya ya untuk mengidentifikasi kasus DMG pada ibu hamil yang asimptomatik, dan tujuannya untuk mencegah luaran yang buruk. Nah, screening ini memang tadi indikasi screening itu berbeda-beda, ada yang universal atau mungkin berdasarkan faktor risiko, sehingga kejadian atau mungkin insidennya berbeda-beda. Kemudian waktu screening mana yang akan dipakai? Apa pada awal pada awal atau kehamilan, atau usia mulai 24 sampai 28 minggu? Dan bagaimana upaya screeningnya? Kemudian kriteria diagnosisnya bagaimana? Jadi kita perlu mempelajari atau perlu mengetahui tentang screening ini sehingga nanti kita memberikan terapinya sudah sesuai. Slide.
Ya, mohon slide. Ya. Nah, ada yang menggunakan screening mulai dari 24 sampai 28 minggu baru dilakukan pemeriksaan gula darah. Tapi faktor-faktor wanita dengan faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, sebelum konsepsi sebenarnya dilakukan screening juga pada pertama datang. Bila screening awal negatif, screening harus diulang pada 24 sampai 28 minggu. Dan jika DMG diagnosis sebelum 20 minggu, konseling atau penata laksanya memang harus seperti diabetes yang pregestasional. Slide. Kita lihat bahwa dari Perkumpulan Endokrin Indonesia itu menyarankan melakukan tes screening itu pada semua ibu hamil, ya, kemudian pada awal kehamilan maksudnya, kemudian mengevaluasi kembali pada 24 sampai 28 minggu jika pada awal kehamilan itu evaluasi normal. Jadi pada awal kehamilan kita screening kok normal, nah itu disarankan di 24 atau sampai 28 minggu dilakukan screening lagi. Kita lihat bahwa glukosa darah ya ini ya pada yang tidak hamil tuh hasilnya pada yang puasa sekitar ini, mungkin kita bisa lihat kalau kita memeriksa ke lab itu sudah ada angka normalnya ya. Jadi pada kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu memang berbeda-beda tetapi range-nya masih tidak terlalu jauh. Slide. Ada juga yang menggunakan screening pakai ini ya, pakai tes toleransi glukosa oral yang menggunakan 75 gram glukosa anhidrat. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan glukosa setelah 2 jam. Nah, dari sini nanti akan ada hasilnya. Ini bisa dipakai juga ya. Kalau yang normal itu di atas 100, di bawah 140. Sedangkan yang disebut gangguan toleransi glukosa 140. Tetapi kalau angkanya sudah di atas 200 mg per desiliter, kita sebut termasuk sudah yang diabetes mellitus. Slide. Screening ada juga yang menggunakan proses satu langkah, yaitu biasanya hanya diberikan 75 gram dengan penilaian begini. Kalau yang gula darah puasa ini kalau di atas 92, kemudian 1 jamnya 180, 2 jam 153, ini salah satu kriteria abnormal ya. Jadi kalau misalnya yang ada pemberian pemeriksaan dengan cuma sekali aja pemberian dengan 75 gram. Silakan slide berikutnya. Ada juga yang menggunakan proses 2 langkah ya. Proses 2 langkah ini biasanya menggunakan glukosa telling test. Jadi dalam keadaan tidak berpuasa diberikan 50 gram selama 1 jam dengan hasil biasanya di atas 130, 135, 140 dan setelah itu dilanjutkan dengan GTT yang dilakukan puasa. Dan hasilnya biasanya kita menggunakan yang pada puasa itu yang 95, 1 jam 180, 2 jam 159, dan 3 jam 140. Slide. Ini kita lihat ada berbagai kriteria diagnosis ya, berdasarkan pemeriksaan OGTT. Jadi banyak kriteria sehingga memang kita boleh menggunakan yang mana yang familiar, tetapi yang kira-kira sesuai dengan kondisi kita. Slide. Ini kita lihat bahwa di yang perbedaan antara prediabetes dengan diabetes IC atau HbA1c ya. HbA1c itu yang disebut diabetes kalau di atas 6,5%. Sedangkan yang glukosa puasa di atas 126, yang 2 jamnya di atas 200 dan di atas 200 yang random itu juga sudah termasuk yang diabetes. Slide. Diagnosis DMG ini juga bisa ditegakkan jika salah satu ditemukan tadi ya, yang puasanya ini yang saya sampaikan tadi. Tetapi memang untuk pemeriksaan DMG atau untuk mendiagnosis itu tidak berdasarkan gula darah
puasa yang 75 gram yang sekali periksa, tetapi juga bisa dengan menggunakan gula darah puasa atau GTT yang 2 jam tadi. Slide. Bagaimana dengan hubungannya HbA1c ya? Biasanya kita juga periksa selain gula darah puasa 2 jam PP, kita bisa periksa HbA1c terutama pada sebelum 14 minggu. Nah, kalau hasilnya di bawah 7%, sebetulnya di bawah 6,5% ya, biasanya tidak mempunyai risiko. Sedangkan yang antara 7 sampai 8,5% berisiko sekitar itu. Tapi kalau sudah di atas 10%, risikonya cukup tinggi untuk terjadi kelainan kongenital. Slide. Ini. Jadi kita juga perlu, karena HbA1c itu kan menggambarkan kondisi gula darah selama 3 bulan. Jadi kita bisa melihat ada beberapa pemeriksaan untuk risiko kelainan kongenital. Slide. Nah, bagaimana screening atau diagnosis, misalnya pemeriksaan ini, mungkin ini bisa dilihat alur penatisan DMG ya pada kunjungan pertama ibu untuk pemeriksaan kehamilan. Tadi lihat faktor risikonya, kemudian boleh diperiksa GDS. Kalau GDS-nya di bawah 140, insya Allah aman dan itu perlu dikontrol setiap bulan. Tetapi kalau di atas 140 sampai 199 itu perlu dilakukan pemeriksaan yang oral glukosa toleransi tadi. Dan apabila lebih dari 200, nah kita biasanya tanpa melihat faktor risiko kita konsulkan atau mungkin rubber dengan dokter penyakit dalam. Slide. Ini tadi diagnosis mungkin sudah sama tadi ya. Slide lagi. Bagaimana evaluasi prakonsepsi? Jadi waktu kunjungan pertama atau sebelumnya, sebaiknya memang ibu hamil itu sebelum hamil itu memeriksakan diri yang baik. Misalnya ada faktor risiko kayak tadi, yang risiko dari diabetes gestasional itu sebaiknya 6 bulan sebelumnya periksa ya, karena kalau memang terjadi ternyata diabetes atau ternyata ada obesitas dan faktor risiko, itu sebaiknya diperbaiki dulu. Waktu 6 bulan sudah cukup untuk mempersiapkan kehamilan, artinya jangan langsung hamil begitu ya. Jadi pada orang-orang yang berisiko, wanita-wanita yang berisiko tinggi untuk terjadinya diabetes mellitus atau diabetes mellitus gestasional, sebaiknya ada evaluasi prakonsepsi. Slide. Target glukosa darah atau HbA1c-nya itu harus di bawah 6,5% ya, karena tingkat yang ini akan mengurangi kelainan kongenital. Kemudian sasaran untuk melihat gula darah puasanya 80 dan 110 untuk 2 jam PP, dan sebaiknya memang kadar HbA1c-nya itu sekitar 6,5% ya. Kemudian diberikan asam folat, karena pasien-pasien dengan GDM itu risiko kelainan kongenitalnya cukup tinggi. Slide. Bagaimana terapi pada DMG pada umumnya? Ya, sebetulnya pada umumnya itu untuk menurunkan hiperglikeminya, sehingga angka morbiditas sama mortalitasnya baik ibu maupun bayi bisa menurun. Biasanya kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam, ahli gizi, kemudian dokter anak. Dan terapi pada umumnya adalah perencanaan makan atau diet ya, intervensi pola makan, kemudian aktivitas fisik, edukasi, farmakoterapi baik pakai insulin, metformin ataupun glibenclamid, dan pemantauan janin dan komplikasinya. Slide. Target pengendalian diabetes ya, targetnya tadi gula darah puasa sampai 95. Maaf sebelumnya, slide sebelumnya. Yang 2 jam PP 120 itu targetnya seperti itu ya. Sedangkan yang HbA1c di bawah 6,5%. Slide. Ini terapinya ya. Jadi pada konseling prakonsepsi tadi menurunkan berat badan, kemudian pengujian glukosa, berikan asam folat, kemudian dievaluasi. Slide.
terutama untuk diet ya. Jadi diet itu sebaiknya memang berkonsultasi dengan ahli gizi agar dapat mencapai berat badan yang diharapkan dan glukosa yang diharapkan. Dan mungkin nanti dari ahli gizi akan memilihkan berapa kalori, kemudian mungkin menunya ya yang seperti tinggi serat gitu. Dan biasanya akan didiskusikan berapa berat badan yang tepat untuk ibu hamil yang kira-kira akan atau sudah terjadi DMG. Slide. Terapi ini maksudnya terapi dengan nutrisi ya. Jadi tujuan terapinya nutrisi adekuat, pertambahan berat badannya seimbang, pencegahan ketosis dan pencegahan hiperglikemi. Biasanya perencanaan ini sangat penting untuk pengendalian glukosa darah ya. Jadi kalau pada wanita yang obesitas di atas BMI di atas 30 itu biasanya kalorinya tertentu 30 sampai 33%. Kemudian perlu dilakukan asupan protein. Slide. Ininya penjelasannya, gambarnya ini. Nah, kalau kita lihat perencanaan perencanaan diet menurut aktivitas dan BMI itu berbeda-beda ya. Kalau aktivitasnya sangat tinggi, tentu kalorinya lebih banyak. Di sini bisa sampai 3.200. Tapi kalau yang aktivitasnya ya lebih banyak, mungkin kurang gerak dan sebagainya, 250 cukup. Sedangkan berdasarkan BMI berdasarkan BMI yang sangat kurus ya di bawah 18,5 itu perlu tinggi ya kalorinya. Ya, baik. Sebentar. Juga pada yang obesitas itu malah harus dikurangi dari 500 kilokalori per hari. Slide. Mohon slide. Dietnya ini ya, jadi pada normal weight sekitar 30 kilokalori, sedangkan yang overweight-nya 24, tetapi yang obesitas cuma 12. Dan pemilihannya karbohidratnya 50% saja, protein 20%, kemudian lemak sekitar 25. Dan bisa dibagi menjadi 3, makan pagi, siang, dan malam. Slide. Target ini ya, target pertambahan berat badan pada GDM. Nah ini mungkin penting karena pada saat kita ANC itu kadang-kadang tidak terpikirkan ini ya. Jadi pada yang underweight itu, pada BMI yang kurang 18 ini, pertambahan bolehlah sampai 18 kg gitu ya. Tetapi pada yang obesitas jangan banyak-banyak ya. Karena nanti kan menyebabkan obesitas kan menyebabkan kadar gula tinggi juga. Jadi pada obesitas kita maksimalkan berat badannya 5 sampai 9 kg. Tentunya dengan melihat perkembangan janinnya. Jadi tetap harus ada pertambahan target pertambahan berat badan pada ibu yang mengalami diabetes gestasional. Slide. Suplemen yang lain ya, suplementasi yang lain seperti selenium, kemudian kalsium, vitamin D, vitamin C, mungkin tadi jadi biasanya kan kita memberikan suplemen ya 1 tablet isinya ada asam folat dan sebagainya, itu memang sebaiknya dilakukan pada terapi DMG maupun biasanya memang sudah kita berikan ya dari awal walaupun pasien-pasien itu tidak terjadi DMG. Jadi kalau ada DMG lebih diutamakan. Slide. Bagaimana aktivitas fisik ya? Jadi semua wanita dengan DMG dianjurkan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sehari. Bisa jalan kaki, bisa senam, kemudian mungkin bisa juga seperti bersepeda stasioner, aerobik, berenang. Tetapi jangan lupa bahwa semua kegiatan aktivitas fisik itu pada kondisi-kondisi yang normal ya. Tidak ada yang misalnya ada perdaan bervaginam, kemudian mungkin ada kelainan-kelainan yang tidak memperbolehkan aktivitas fisik. Nah, jadi
umumnya kita menggunakan 30 menit sehari sudah cukup. Slide. Bagaimana terapi insulin? Sebetulnya sekitar 50% yang wanita yang awalnya diobati hanya dengan diet, kadang masih memerlukan tambahan terapi insulin ya biasanya yang direkomendasikan, karena memang diet itu kalau dari pasiennya tidak tidak ketat atau mungkin tidak punya kemauan yang tinggi itu akan sangat sulit karena memang tidak ada pengawasan selain dari pasien sendiri ya. Jadi kadang-kadang sebagian besar masih ada pertambahan terapi insulin, dan terapi insulin ini tiap orang berbeda-beda, tapi rata-rata ya sekitar 0,7 unit per kilogram setiap hari. Dan insulin ini bisa diberikan pada pagi hari, kemudian pada malam hari. Nanti untuk terapi insulin biasanya kita serahkan ke dokter penyakit dalam, tetapi ya kita harus tahu bahwa pasien-pasien yang kita aturi diet atau yang kita berikan diet sekian biasanya kadang tidak berhasil, baru diberikan insulin. Slide. Ya, kapan harus diberikan? Ini ya, bila hiperglikeminya bergejala, kemudian glukosa plasmanya udah sekitar 125, kemudian mungkin pada gula darah sewaktunya di atas 200 itu harus diberikan. Atau kalau dengan diet, pola makan, olahraga dan itu tidak mengurangi sama sekali, kita lakukan terapi insulin. Slide. Ini ya, sasarannya sama, jadi pada gula darah puasa yang 95, postprandial 140, 2 jam ini baru diberikan insulin. Slide. Bagaimana dengan terapi metformin? Jadi metformin memang mudah melewati plasenta, tetapi pada beberapa penelitian yang menggunakan hewan tentunya ya, dengan pemberian metformin itu tidak ada efek teratogenik. Dengan dosis yang sangat tinggi pun tidak menyebabkan karsinogenisitas. Jadi metformin itu aman atau tidak berkaitan dengan anomali janin, misalnya diberikan di trimester 1. Slide. Ini ya, metformin memang bisa ke semua organ, tetapi aman untuk pemberian pada ibu hamil. Slide. Bagaimana monitoring pada kehamilan? Ini sebetulnya khusus DMG sama yang lain itu tidak sama, cuma mungkin sama sebetulnya pemeriksaannya, cuma mungkin pada DMG kita misalnya pada trimester 1 yang utamanya kita harus melihat ya nukal translusensinya, kemudian prediksi-prediksi ke preeklamsi seperti ada notching atau tidak, kita periksa MCA ya pada trimester 1. Pada trimester 2 kita juga lihat ada anomali tidak yang kira-kira terjadi karena diabetes mellitus gestasional. Dan trimester ketiga biasanya kita lihat terutama untuk NST, kemudian pemeriksaan profil biofisiknya. Jadi tiap trimester itu seperti pemeriksaan yang seperti biasanya, tetapi memang ada hal-hal yang yang kita inginkan. Misalnya trimester 1 pada diabetes itu kan sebagian besar misalnya ada kelainan kongenital, nah kita cari di situ. Slide. Nah ini tadi ya pemeriksaan USG. Memang pemeriksaan USG itu bisa untuk melihat pertumbuhan janin misalnya ke arah makrosomia, atau mungkin kita lihat air ketubannya kalau terlalu banyak misalnya, itu kan kita pemikiran kita risiko-risiko terjadinya diabetes. Slide. Sedangkan monitoring pada antepartum sama ya, jadi pemeriksaan pada trimester 1 tadi sudah deteksi, kemudian dilihat perkembangan janinnya dan dilihat fetal well-being-nya. Slide. Kapan kita harus melahirkan pada bayi-bayi dengan DMG? Sebetulnya kalau ini yang dari Vigo ya,
Dari Vigo itu kalau misalnya tidak ada masalah, DMG saja itu kita lahirkan di 3839. Nah, kalau beratnya di bawah 3.800 dan dia sesuai dengan usianya, tetapi dia misalnya dilihat kontrolnya bagaimana, baik atau tidak, sebelumnya ada riwayat stillbirth atau tidak, ada penyakit kardiovaskuler atau tidak. Kalau tidak ada, maka pada DMG ini bisa dilanjut sampai maksimal 40 minggu ya, 41 minggu, tentunya dengan melihat kondisi janinnya. Tetapi kalau ada seperti kontrolnya tidak baik, kemudian ada stillbirth dan sebagainya, sebaiknya di 3839 dilakukan induksi persalinan. Juga pada yang 38 sampai 4 kilo lah begitu ya, dan sesuai dengan gestasionalnya itu ya sebaiknya dilakukan induksi. Nah, pada pasien-pasien dengan berat badan bayi di atas 4 kilo sebaiknya dilakukan sesaria secara elektif. Jadi karena untuk mengurangi morbiditas ya untuk bayi maupun ibu. Slide. Ya, slide. Sedangkan bagaimana pada saat persalinan ini sama ya, cuma kita lihat pasien-pasien pada yang DMG yang perlu kita lihat terutama slide berikutnya, coba slide berikutnya. Ya, terutama pada pada skala 2. Jadi karena pasien-pasien DMG itu kan risiko makrosomia cukup besar, jadi hati-hati kepada adanya distosia bau ya. Distosia bau, kemudian mungkin ada persalinan-persalinan yang menyebabkan kesulitan saat persalinan perlu dipikirkan. Kemudian di stage 3-nya biasanya kan karena bayinya besar sehingga terjadi perdarahan postpartum ya, makanya dari awal aktif manajemen pada seperti pemberian metil ergo dan itu ya, jadi aktif di stage 3. Slide. Bagaimana kalau untuk menyusui? Jadi pada pasien-pasien DMG itu sama ya, sebaiknya segera menyusui setelah persalinan untuk mencegah hipoglikemi neonatal, karena hipoglikemi neonatal itu sering terjadi karena pada bayi-bayi yang besar ya, pada bayi-bayi DMG. Kemudian menyusui boleh dilanjutkan sampai sebetulnya 3-4 bulan postpartum, tapi lanjut saja kalau sampai 2 tahun lebih baik lagi, karena itu untuk mencegah obesitas pada masa anak-anak dan juga mencegah berkembangnya atau terjadinya diabetes untuk setelah besar. Dan untuk ibu juga akan menurunkan risiko diabetes tipe 2 maupun hipertensi. Jadi sebaiknya tetap menyusui. Slide. Nah, kontrasepsinya bisa pakai barrier, bisa pakai long acting reversible seperti IUD atau implant. Kemudian kalau pakai hormonal kita pakai yang progesteron ya, progesteron. Sedangkan yang pil kombinasi atau estrogen sebaiknya dihindari. Slide. Bagaimana screening setelah persalinan? Jadi setelah persalinan sebaiknya ibu-ibu dengan DMG itu masih dilakukan sebetulnya bukan screening ya, monitoring. Periksa lagi pada 6 minggu sampai 6 bulan, periksa lagi TTGO atau dengan HbA1c. Kalau dia bukan prediabetes, tetap dikelola terus sampai nanti bisa dilihat 1-3 tahun. Tetapi kalau dia masuk prediabetes harus artinya di kehamilan berikutnya mempunyai risiko untuk DMG maupun DM tipe 2. Sedangkan setelah 6 minggu sampai 6 bulan ternyata DM tipe 2, maka harus dikelola secara baik dan juga untuk persiapan kehamilan harus mulai di screening dari sebelum konsepsi. Slide. Risiko jangka panjang mungkin ini sudah saya sampaikan tadi, akan mengalami sindrom metabolik, obesitasnya juga akan bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Jadi memang risiko tetap ada pada ibu hamil dengan DMG.
Slide. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya hampir sama dengan terapi ya, yaitu intervensi diet atau pola makan, konseling nutrisi, kemudian terutama di bawah 15 minggu, kalau bisa prakonsepsi sudah mulai intervensi diet atau pola makan, kemudian olahraga, intervensi gaya hidup baru dengan pengobatan. Jadi pencegahan DMG hampir sama dengan terapinya. Slide. Berikutnya, nah ini sebagai penutup, rangkuman saja ya. Jadi tes universal dikerjakan pada semua ibu hamil dengan DMG. Tes ini bisa 2 kali, yaitu saat awal ketemu, kalau bisa di awal trimester, kemudian bisa diulang lagi di 24-28 minggu, tetapi ada yang merekomendasikan screeningnya tambah lagi sebelum 34 minggu. Bisa digunakan yang 1 langkah dengan 75 gram atau juga yang 2 jam PP. Kalau sudah di atas 140 maka harus mulai mengatur diet dan aktivitas. Kalau 2 jam PP-nya di atas 120 setelah diet dan latihan fisik ternyata tidak ada perbaikan, berikan metformin atau insulin. Kemudian persalinan sebaiknya kalau lebih awal diberikan kortikosteroid ya untuk profilaksis dan pematangan paru, dan juga persalinan sebetulnya diutamakan yang pervaginam, tetapi kalau ada indikasi obstetrik atau tadi bayi di atas 4 kilo sebaiknya dilakukan dengan seksio cesarea, dan masih dilakukan pemeriksaan glukosa pada 6 minggu sampai 6 bulan setelah melahirkan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.